Tepat di tanggal 13 Maret 2025 lalu, seorang pria asal Korea Selatan yang bernama Seo menelpon ibu dan istrinya yang bernama Yang. Dengan suara bergetar, ia mengatakan kalau Yang telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, ibu Yang begitu terkejut. Ia seakan tak menyangka jika putri kesayangannya itu meninggal dunia, padahal baru 3 bulan yang lalu ia melangsungkan pernikahan. Yang sendiri lahir di tahun 1990 dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak berlebih namun juga tidak kekurangan. Ia adalah anak terakhir dari 2 bersaudara yang semuanya merupakan perempuan. Sejak kecil, Yang memang dikenal banyak orang sebagai wanita yang centil dan suka berdandan. Hobi masa kecilnya itu membuat Yang pada akhirnya masuk ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan kosmetologi. Untuk diketahui, kosmetologi atau yang juga disebut sebagai ilmu estetika adalah bidang studi yang berkaitan dengan ilmu perawatan kecantikan, mencakup perawatan kulit, rambut, serta kuku. Biasanya, lulusan jurusan ini bisa bekerja sebagai ahli kecantikan, hairstylist, serta posisi penting di industri kosmetik. Setelah Yang lulus kuliah, ia diketahui langsung pindah ke Seoul guna membangun karirnya. Di sana ia bekerja sebagai ahli kecantikan sebelum akhirnya beralih ke bagian penjualan. Etos kerja baik yang dimiliki oleh Yang sedikit demi sedikit membuatnya bisa hidup stabil di kota sebesar Seoul. Seperti wanita di usianya, ketika karir sudah mulai membaik, tentu tujuan hidup Yang selanjutnya adalah bisa menemukan kekasih, menikah, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang damai. Akan tetapi, hingga usia ke-30, Yang rupanya tak juga mendapatkan pasangan yang cocok dengannya. Barulah di awal tahun 2024 ketika Yang memasuki 34 tahun, salah satu temannya memperkenalkan dirinya kepada seorang pria yang bernama Seo. Sejak awal perkenalan, Seo langsung menunjukkan sikap yang sangat manis dan juga penuh perhatian. Ia bahkan memanggil ibu Yang dengan sebutan ibu secara hangat. Sikap dan juga gestur Seo itu langsung membuat sang ibu terpesona hingga akhirnya ia cepat menganggap Seo sebagai bagian dari keluarga mereka. Tak lama setelah perkenalan itu, keduanya pun resmi menjadi sepasang kekasih. Sedari awal, hubungan antara Seo dan Yang tidak pernah menemui rintangan berarti. Sampai akhirnya 10 bulan kemudian, mereka langsung memutuskan untuk menikah. Di hari pernikahan mereka, semua melihat Seo dan Yang merupakan pasangan yang serasi. Seo nampak dengan jelas menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Yang dengan tak sungkan untuk memeluk dan menggenggam tangan sang istri. Teman dan kerabat yang hadir juga turut merasa bahagia dan meyakini bahwa akhirnya Yang menemukan sosok pria yang bisa diandalkan. Di hari itu seluruh keluarga Yang benar-benar merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Namun hanya dalam kurun waktu 3 bulan setelah pesta pernikahan itu, ibu Yang menerima kabar menyakitkan kalau putrinya telah tewas. Dalam panggilan telepon itu, Seo terdengar menangis histeris sampai-sampai ia tak bisa berbicara dengan jelas. Oleh karena itulah, seorang polisi yang saat itu berada di dekat Seo kemudian mengambil alih telepon dan mengkonfirmasi kalau memang benar Yang telah ditemukan meninggal dunia. Bahkan saking terpukulnya, ibu Yang sempat mengira kalau panggilan itu adalah penipuan, mengingat putrinya baru 3 bulan menikah dan selama ini terlihat hidup bahagia. Karena saat itu ia tidak dapat segera datang ke lokasi, sang ibu langsung menghubungi kakak perempuan yang diketahui tinggal lebih dekat dengan apartemen adiknya.
Mendapat berita itu, reaksi sang kakak pun sama. Ia menolak untuk mempercayai kabar tersebut. Sang kakak mengatakan kalau baru kemarin ia masih berbincang lewat telepon dengan Yang hingga larut malam. Meski masih diliputi kebingungan dan rasa takut, kakak Yang pun bergegas menuju rumah sang adik. Setibanya di sana, ia mendapati Seo terlihat linglung dengan posisi duduk di ruang tamu. Ketika ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Seo hanya berkata, "Saya tidak tahu." Kakak Yang saat itu menyadari kalau mungkin saja Seo masih begitu terguncang hingga ia belum dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah beberapa saat kemudian, Seo yang terlihat sudah bisa lebih mengendalikan emosinya, ia pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Seo saat itu ketika ia pulang pukul 3.30 dini hari, dirinya masih melihat Yang mencuci muka dan masuk ke kamar tidur. Karena Yang menderita insomnia parah, Seo memang sengaja tidur di sofa yang ada di ruang tamu. Keesokan paginya, ia melihat pintu kamar tidur Yang tertutup dan menganggap sang istri masih beristirahat. Karena tak ingin mengganggu, Seo pun bersiap dan langsung pergi bekerja seperti biasa. Hal itu rupanya sudah menjadi rutinitas mereka berdua. Biasanya di siang hari saat jam istirahat Yang akan menelpon Seo untuk memberi kabar. Tapi anehnya hari itu Yang tidak menelpon atau memberi kabar sama sekali. Seo lalu mencoba untuk menelpon sang istri namun tidak ada jawaban. Karena merasa khawatir, akhirnya Seo bergegas pulang. Namun saat membuka pintu kamar tidur, ia menemukan Yang dalam posisi terbaring kaku tanpa ada tanda kehidupan. Penjelasan Seo itu semakin sulit diterima oleh kakak Yang. Ia mengenal adiknya sebagai sosok yang sangat menjaga kesehatan, selalu segera memeriksakan diri ke dokter meski hanya merasakan keluhan ringan serta rutin menjalani pemeriksaan kesehatan. Karena itu baginya, dugaan kematian mendadak sang adik terasa begitu janggal. Kecurigaan kakak Yang itu pun semakin menguat saat polisi melakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian. Mereka menemukan luka memar di bagian kiri atas bibir Yang serta bekas kemerahan samar di sekitar lehernya. Tanda-tanda ini membuat pihak kepolisian mulai khawatir karena kematian tersebut tidak tampak sebagai kematian yang alami, melainkan terindikasi sebagai sebuah pembunuhan. Untuk memastikan penyebab kematian yang sebenarnya, polisi pun mengajukan permintaan otopsi dan Seo pun menyatakan persetujuannya. Mereka lalu membawa jasad Yang ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Sementara itu, pihak keluarga mulai mempersiapkan upacara kematian Yang. Sekitar 3 hari kemudian, upacara penghormatan Yang pun dilaksanakan. Banyak kerabat serta kenalan yang datang ke rumah duka. Namun ketika banyak orang berkumpul, 4 orang petugas kepolisian tiba-tiba datang dan menghampiri Seo. Tanpa berkata apapun, mereka langsung memborgol tangan Seo di hadapan semua orang. Kejadian itu tentu mengejutkan pihak keluarga serta tamu yang datang. Polisi lalu mengatakan kalau mereka menangkap Seo atas dugaan pembunuhan kepada Yang, istrinya sendiri. Ternyata di hari itu, hasil otopsi telah keluar. Kesimpulan dari pihak forensik menyatakan bahwa penyebab kematian Yang adalah asfiksia karena tekanan eksternal kuat pada bagian leher atau dengan kata lain, Yang telah dicekik hingga tewas. Selain itu, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda pembobolan dari luar yang berarti pembunuhnya adalah seseorang yang bisa keluar masuk rumah itu dengan bebas dan hanya Seo yang mungkin melakukan hal tersebut.
Saat digiring pergi oleh polisi dengan posisi tubuh membungkuk, Ibu Yang sempat melihat ekspresi sang menantu yang terkesan sedikit tersenyum. Seiring berjalannya penyelidikan, polisi mulai merekonstruksi kronologi kejadian. Diketahui pada tanggal 12 Maret 2025 atau 1 hari sebelum kejadian, yang diketahui menghabiskan waktu bersama suami, kakak, serta seorang teman dari sang kakak. Kebersamaan itu berlangsung hingga larut malam. Sekitar pukul 4 pagi pada 13 Maret, Yang masih sempat mengirim pesan kepada sang kakak yang kemudian menjadi komunikasi terakhir darinya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 10 pagi, kamera pengawas merekam Seo meninggalkan rumah seorang diri. Kepada polisi, Seo mengklaim bahwa saat itu Yang masih tertidur nyenyak. Namun keterangan tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebab yang bekerja di studio Pilates milik Seo menyatakan bahwa di pagi itu ia tidak masuk kerja. Pada pukul 14.10, mobil Seo kembali terekam tiba di rumah. Tak lama berselang, sekitar 15 menit kemudian, tepatnya pukul 14.25, Seo menelpon polisi untuk melaporkan bahwa istrinya telah meninggal dunia. Ketika tim medis tiba di lokasi, kondisi tubuh Yang sudah kaku yang menandakan bahwa ia telah meninggal dunia. Berdasarkan analisis awal, para ahli memperkirakan waktu kematian Yang terjadi sekitar 7 hingga 9 jam sebelum jasadnya ditemukan. Artinya, saat Seo meninggalkan rumah sekitar pukul 10 pagi, Yang sebenarnya sudah tidak bernyawa, yang tentu bertolak belakang dengan klaim Seo yang menyebut istrinya masih tidur. Fakta ini sekaligus membuka celah waktu krusial selama sekitar 6 jam terhitung sejak pesan terakhir Yang pada pukul 4 pagi hingga keberangkatan Seo pada pukul 10 pagi. Rentang waktu itulah yang kemudian menjadi fokus utama penyelidikan. Untuk diketahui, Yang memiliki kamera CCTV di apartemennya guna mengawasi anjing kesayangannya. CCTV itu mencakup sebagian besar ruang tamu hingga kamar tidur. Namun anehnya, ketika polisi melakukan pemeriksaan, kartu memori yang berada di dalam kamera tersebut telah hilang. Tak hanya itu, aplikasi kamera CCTV yang terdapat pada ponsel milik Yang juga dihapus, serta kartu SIM-nya juga hilang tanpa jejak. Semua itu menunjukkan adanya upaya untuk menghancurkan barang bukti secara sengaja. Tapi meski dengan semua rintangan tersebut, polisi tetap berusaha untuk memulihkan rekaman CCTV itu. Sayangnya, karena SIM card milik Yang sudah hancur, polisi tak bisa mengakses data cloud kamera pengawas. Di waktu yang sama, anggota polisi lainnya yang bertugas untuk meminta keterangan dari para tetangga mendapati bahwa salah seorang yang tinggal di lantai bawah apartemen Yang sempat terbangun oleh suara yang tak biasa dari lantai atas. Saat itu sekitar pukul 5 pagi, ia seperti mendengar suara seorang wanita yang terengah-engah sebelum akhirnya suara itu berhenti setelah 30 detik. Di tempat lain, Seo yang saat itu berada di ruang interogasi awalnya membantah semua tuduhan tersebut dan bersikeras mengatakan kalau sang istri meninggal mendadak karena masalah kesehatan. Namun ketika polisi membeberkan hasil otopsi yang menunjukkan penyebab kematian Yang karena pencekikan serta kesaksian salah seorang tetangganya, Seo tak bisa menyangkal lagi. Ia akhirnya mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Yang. Menurut pengakuan Seo, setelah pulang kerja sekitar jam 3.30 pagi, mereka sempat bertengkar karena masalah sepele. Namun karena kondisinya yang saat itu dipengaruhi oleh alkohol, membuat Seo akhirnya hilang kendali. Dalam keadaan impulsif,
ia masuk ke kamar tidur dan menghabisi yang saat itu tengah tertidur lelap. Pengakuan Seo itu akhirnya disampaikan secara tertutup kepada pihak keluarga Yang, tapi pihak keluarga langsung tak mempercayai pengakuan tersebut. Pihak keluarga merasa cerita pembunuhan impulsif karena mabuk itu hanyalah alasan Seo untuk meringankan hukumannya. Di samping itu, berdasarkan hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam tubuh Yang terdapat kandungan obat tidur. Hal ini sangat tidak normal sebab seperti yang sebelumnya sudah diketahui, Yang adalah tipe orang yang sangat menjaga kesehatannya. Jadi tidak mungkin ia dengan sadar meminum obat tidur meski menderita insomnia. Keluarga Yang menduga ini merupakan pembunuhan berencana di mana mungkin saat itu Seo diam-diam memberi Yang obat tidur dan saat obat itu bekerja, Seo langsung membunuhnya. Dalam interogasi lanjutan yang dilakukan kepolisian, Seo akhirnya mau mengungkapkan alasan pertengkaran mereka di malam itu. Diketahui di hari kejadian, Seo meminta untuk berhubungan intim dengan sang istri namun ditolak. Penolakan inilah yang membuat Seo naik pitam. Pengakuan ini rupanya juga dikonfirmasi oleh kakak Yang. Meski tidak tahu secara detail, sang adik memang sempat bercerita kalau ia dan Seo memiliki konflik terkait keintiman. Sang kakak juga teringat saat berada di rumah duka, Seo secara langsung mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki hasrat seksual yang sangat kuat kepada Yang, namun ia selalu ditolaknya. Yang membuat pernyataan itu terasa begitu aneh adalah Seo mengatakan hal tersebut di depan banyak orang yang sedang melayat. Namun selanjutnya diketahui bahwa penolakan Yang pada malam kejadian bukanlah tanpa alasan. Saat itu Yang ternyata sedang datang bulan dan sejak malam sebelumnya sudah mengeluhkan kelelahan akibat kondisi fisiknya. Namun hal tersebut tidak menghentikan tuntutan Seo. Konflik keintiman itu rupanya sudah berlangsung sejak awal hubungan mereka. Dari bukti SMS yang ditemukan pada ponsel Yang, hampir semua perselisihan selalu disebabkan karena hubungan intim. Meski sering berdebat, Yang saat itu tetap menyukai Seo dan berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan yang terus-menerus dari Seo membuatnya kelelahan secara fisik maupun mental. Bahkan di beberapa kesempatan, Yang mengatakan keinginannya untuk putus dari Seo. Sampai akhirnya di bulan Agustus 2024, hubungan itu mencapai titik balik ketika Yang mengetahui bahwa dirinya hamil. Ia sangat bahagia dan segera memutuskan untuk menikah dengan Seo. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah mereka kembali dari liburan di luar negeri, Yang tiba-tiba keguguran. Menurut dugaan, keguguran tersebut terjadi setelah Seo memaksa hubungan intim meski Yang sudah mengalami pendarahan dan menolak karena kondisi fisiknya. Sebulan kemudian, kondisi Yang pun semakin memburuk. Ia didiagnosis mengalami kehamilan ektopik yang rumit, atau dengan kata lain, sel telur yang dibuahi, menempel, dan berkembang di luar rahim. Untuk menyelamatkan nyawa Yang, dokter terpaksa harus melakukan operasi pengangkatan salah satu saluran tersebut. Pada akhirnya, operasi itu pun berjalan dengan lancar. Tapi alih-alih memberikan perhatian ekstra kepada Yang, saat itu Seo malah kembali menuntut hubungan intim dengannya. Yang saat itu menolak karena tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih dan merasakan sakit. Namun Seo seakan tidak mau tahu dan tetap memaksa Yang melakukan hubungan intim. Kepada teman dekatnya,
yang mengungkapkan rasa kecewanya kepada Seo. Ia merasa sang suami hanya peduli pada hasratnya sendiri, bukan pada kesehatan serta keselamatan Yang. Lebih dari 2 bulan setelah menikah, tepatnya pada 19 Februari 2025, Yang untuk pertama kalinya secara resmi mengajukan permohonan cerai kepada Seo. Keputusan itu tak pelak memicu kemarahan besar dari Seo. Dalam salah satu pertengkaran, Seo bahkan sampai nekat menghentikan mobil di tengah jalan dan melontarkan sumpah serapah kepada Yang. Selain konflik keintiman, penyelidikan polisi mengungkap motif lain yang tak kalah krusial, yakni masalah keuangan. Diketahui studio Pilates milik Seo mengalami krisis finansial yang serius. Di saat itulah, Seo meminjam uang tabungan milik Yang sebesar 560 juta rupiah. Namun meski sudah mendapatkan suntikan dana, usaha itu terus merugi yang membuat Seo terpaksa harus kembali meminjam uang kepada Yang dan kepada para pengajar Pilates. Ketika Yang akhirnya mengajukan cerai, ia juga menuntut pengembalian seluruh uang yang telah ia investasikan dan pinjamkan, serta mendesak Seo menandatangani perjanjian pinjaman resmi. Sejak saat itu, pertengkaran soal uang terus berlanjut hingga menjelang kematiannya. Pakar psikologi kriminal menilai bahwa alasan penolakan hubungan intim yang disampaikan Seo hanyalah upaya mengalihkan kesalahan, sementara pola perilaku Seo lebih mencerminkan pelaku kekerasan yang terobsesi untuk memiliki dan mengendalikan pasangan, baik secara seksual maupun finansial. Ketika bisnisnya runtuh dan Yang kembali mengusulkan perceraian serta menuntut uangnya, Seo kemungkinan menyadari bahwa ia akan kehilangan kendali sepenuhnya atas Yang. Hingga sampai video ini dibuat, persidangan masih berlangsung, namun berjalan lambat karena Seo berulang kali mengganti pengacara dan meminta pemanggilan ulang para saksi yang tentu memperpanjang penderitaan dari keluarga Yang. Sampai sekarang, tak ada kata maaf ataupun penyesalan yang keluar dari mulut Seo. Oleh karena itu, tuntutan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati untuk Seo terus menggema di Korea Selatan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.